Bagaimanakah keadaan hati kita sekarang? Apakah sedang tawar hati, hambar, kosong? Banyak penyebab perasaan sedemikian sedang kita alami. Namun firman Tuhan di minggu ini memberikan semangat, kekuatan bagi kita. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Dia mengenal, mengetahui hati kita. Maka jangan berlama-lama membiarkan hati kita demikian beku. Apalagi sampai kehilangan pengharapan sehingga dapat bertindak gegabah. Dialah kekuatan kita dan menjadi ketenangan di dalam segala persoalan hidup. Orang yang dalam kesulitan boleh berdoa, kembali kepada firman-Nya, dengar-dengaran untuk segala penghiburan yang telah Dia nyatakan bagi kita. Dalam multi persoalan, Tuhan selalu peduli dan menghibur orang yang berputus asa. Kekuatan Allah jualah yang memberdayakan kita manusia yang lemah. Selamat hari Minggu ke-14 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 35 ayat 4-10. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Orang-orang yang tawar hati atau hati yang sedang ketakutan membutuhkan kekuatan penghiburan dari Tuhan, sehingga tidak semakin lemah dan hancur ditelan oleh suatu persoalan yang sedang menekan. Dalam keadaan tawar hati, tetaplah hidup dalam kebenaran dan keteguhan iman. Allah akan datang dengan pembalasan dan ganjaran dan menyelamatkan umatnya. Ketika waktu yang akan tentukan tiba, maka mereka yang masih selalu melakukan hal-hal yang tidak benar akan memperoleh hukuman. Tetapi sekaligus penyelamatan bagi mereka yang selalu berharap akan pertolongannya. Jadi Allah yang menghukum sekaligus yang menyelamatkan, serta memberikan hal baru bagi mereka yang dikasihi. Di dalam berbagai hal membuat kita tawar hati, ketakutan, tidak berdaya, bahkan hampir putus asa. Siapakah yang dapat meneguhkan hati kita? Tentunya adalah Tuhan yang sudah berjanji menyelamatkan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita kesepian sendiri. Dia akan menyertai kita sepanjang zaman. Hal yang perlu dari kita adalah senantiasa tinggal di dalam Dia, hidup bersama Dia penyelamat kita. Inilah suara Tuhan yang akan selalu menenangkan kita. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Ini sudah dikatakan bagi umatnya yang sedang terpuruk, terutama dalam iman kepada Tuhan, yang memberi mereka harapan
Jadi walaupun bangsa Israel sedang gelisah, mengalami kesusahan, penderitaan, akibat dosa mengandalkan diri sendiri, ternyata selalu ada kesempatan bagi mereka dengan kembali kepada Dia untuk dipulihkan. Pemulihan Tuhan dinyatakan dengan metafora. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Maka berharaplah. Mata kita dicelikkan dan telinga kita dibukakan, sehingga melihat dan mendengar Tuhan sebagai penolong. Jadi berbagai kekurangan yang dialami ciptaan Tuhan bukan untuk dicerca atau menjadi penghalang memuliakan Tuhan. Justru dari berbagai kekurangan tetap boleh dipakai Tuhan sebagai alat memuliakan namanya. Sukacita karena mata air di padang gurun memancarkan air segar, tanah kering menjadi sumber air. Pembaharuan yang diberikan melebihi kekuasaan yang sedang berlangsung, sesuatu yang tidak mungkin namun terjadi. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab selalu ada waktu dari keadaan gersang lalu menjadi subur. Maka bukan hanya pada saat subur ungkapan sukacita ini nampak, tetapi selalu di dalam pengharapan kepada perbuatan ajaib Tuhan. Hal ini sudah boleh diungkapkan orang-orang yang berpengharapan, lalu mengalir mata air dari belantara. Apalagi dengan janji pemulihan yang dikatakan oleh Tuhan. Hal ini diungkapkan Nabi Yesaya. Ini juga sudah menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat kehidupan kita sedang seperti padang gurun yang tandus, padang belantara yang gersang, dengan kehadiran Mesias berubah menjadi tanah yang subur, sekaligus dengan sumber air. Maka keputusan yang penting dan tepat adalah untuk tetap mengikuti Tuhan, sekalipun di dalam kondisi sangat menyesakan. Iman yang memproses ketidakpastian kepada kepastian. Bila menghadapi berbagai masalah, tetaplah dengan iman, taat kepada Tuhan yang pasti melahirkan sikap sabar, tekun, dan pantang menyerah. Lalu kita akan memperoleh air kehidupan. Bila dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," ini menjadi sukacita orang yang diselamatkan berjalan di jalan kudus. Jalan kudus menuju kehidupan, terhindar dari kebinasaan. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Di minggu ini sangat indah firman Tuhan yang mengatakan, "Kuatkanlah hatimu dan jangan takut." Pasti banyak hal yang membuat kita takut atau tawar hati, seperti penyakit, perekonomian, pekerjaan, persoalan di keluarga, dan banyak hal lain. Tuhan yang mengenal hati kita justru mengatakan, jangan takut kepada semuanya itu. Di dalam segala keadaan, tetaplah mempercayakan diri kepada Tuhan kita. Dia akan selalu menyertai kita di dalam segala keadaan. Biarlah firman Tuhan yang kita hidupi menjadi kekuatan besar dalam perjalanan ini, yang meneguhkan, menenteramkan hati kita, sekaligus dengan berbagai solusinya. Tetaplah yakin dan percaya kepada Dia yang memperkenankan kita boleh menerima
apa yang terbaik menurut kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di minggu ini. Biarlah hati kami tetap kuat, tidak ketakutan karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.